Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, ini ada sebuah bahan bonsai sandiki yang cukup menarik buat saya ya, untuk bisa menjadikannya sebuah bonsai yang bagus. Bonsai yang bagus dalam arti, jadi menurut saya apa yang saya lakukan pada bahan ini adalah mencoba untuk meneruskan apa yang dikehendaki oleh alam. Jadi ini adalah bahan yang saya dapat dari alam. Bisa dilihat di sini sangat ekstrim pertumbuhannya ya. Bahkan kalau dicari pangkal ujungnya ini sudah harus tidak bisa sekali pandang, mungkin harus diteliti benar-benar sehingga kita tahu kemana sebenarnya jalurnya itu. Pohon ini mempunyai power tumbuh yang luar biasa, artinya kuat sekali ya, dengan apa namanya, gerak batang yang cukup ekstrim, ditambah pula pertumbuhannya yang tidak memanjang, cenderung pendek-pendek, jadi cenderung kompak, cenderung solid, sehingga power dari pohonnya sungguh bisa dirasakan ya. Itulah yang saya baca dari kondisi pohon ini ya. Secara fisik saya harus menampilkan sebuah kondisi pohon yang kokoh nantinya, yang bisa sejalan dengan kekuatan tumbuh dari batang awalnya yang sudah kita dapat dari alam tadi. Jadi apabila kita mendapatkan bahan yang kokoh seperti ini, maka perantingan diatur sedemikian rupa sehingga bisa sejalan dengan dasarnya. Apabila kita dapat pohon yang agak tinggi kurus ke atasnya, itu diatur sesuai dengan, nah itulah yang saya maksud dengan meneruskan kehendak alam. Jadi tidak bisa memaksa, artinya pohon seperti ini kemudian kita panjang-panjangkan lagi untuk dibikin, nah itu kayaknya memaksa, ataupun nantinya akan berlawanan hasilnya dengan kondisi dasarnya atau kondisi awalnya ya. Saya akan coba untuk memilih dulu, kemudian nanti saya akan sekaligus membuat pengawatan dari pohon ini, sekaligus melakukan penataan maksud saya ya. Ini sudah saya tangani 2 kali. Ini penanganan yang kedua. Yang pertama banyak sekali pembesaran yang sekarang sudah belum cukup, tetapi sudah menunjukkan kemajuan yang cukup bagus. Bisa dilihat di sini ya, sudah pada terjerat kawatnya. Nah, ini sudah tadi dibuka, banyak sekali yang terjerat juga. Nah, di sini sudah pembesarannya cukup sehingga bisa saya ranting seperti ini. Nanti kita lihat mana yang sudah bisa kita ranting, mana yang masih perlu dibesarkan lagi. Oke, kita ikuti prosesnya bersama teman-teman. Langkah awal yang saya lakukan ini adalah pemilihan untuk nantinya bisa diteruskan, baik itu diteruskan untuk dikawat ataupun diteruskan untuk dibesarkan. Tetap dengan cara dipilih dulu mana yang diperlukan. Sambil bekerja teman-teman, saya ingin sedikit sharing tentang apa itu membuat bonsai. Nah, jadi di dalam pembuatan sebuah bonsai itu
sudah sering saya sharingkan mempunyai dua tahapan yang sangat berbeda penanganannya. Yang pertama adalah tahap menyediakan bahan, yang kedua adalah tahap finishing. Tahap menyediakan bahan bisa kita lakukan dengan banyak teman-teman melakukan juga dengan cara budidaya. Ya, jadi pohon ditanam dari biji atau didapat dari cangkok atau didapat dari stek, ditanam untuk dibesarkan dulu, untuk dijadikan ataupun dibentuk dulu. Batangnya mau bergeraknya bagaimana, cabangnya mau di mana. Nah, itu adalah menyediakan bahan. Tentunya prosesnya tidak bisa ditempuh dalam waktu singkat. Butuh waktu lama, butuh lahan besar untuk pembesaran ya, karena dari cabang bakalan yang seukuran kelingking saya ini untuk dibesarkan menjadi sepaha saya itu butuh pengelosan yang cukup besar, cukup tinggi ataupun cukup luas tempatnya. Nah, itulah pengadaan bahan. Apabila bahan itu sudah mencapai pembesaran ataupun sudah mempunyai cabang-cabangnya, baru nanti dikerjakan menjadi bonsai. Itulah proses finishing yang saya maksud. Ya, ada pula bahan yang didapat dari alam seperti ini. Bahan yang didapat dari alam ini kita sudah tidak perlu repot-repot lagi budidaya, karena apa yang kita butuhkan sudah disediakan dari alam. Nah, jadi seperti ini, gerak batang seperti ini, kalau kita mau budidaya dari sandigi yang seukuran kelingking saya harus ditekuk bagaimana, belum tentu bisa menghasilkan sehebat ini. Belum tentu untuk mendapatkan karakter yang sehebat ini. Bahkan umur kita aja belum tentu cukup untuk bisa sampai ke kondisi yang memang benar-benar berkarakter ataupun tua seperti ini. Ya, itulah budidaya. Tapi ya kalau tidak dimulai ataupun kalau tidak diadakan, tidak akan ada juga bahan-bahan tersebut. Ya, sekarang saya ingin bicara masalah bahan yang diambil dari alam seperti ini. Jadi bahan ini adalah kondisi yang telah diciptakan alam. Kemudian saya berpikirnya sangat simpel di dalam membuat bonsai. Keberhasilan saya atau kepuasan saya membuat bonsai adalah bagaimana ketika saya bisa meneruskan kehendak alam. Jadi meneruskan kehendak alam dalam kondisi bahan apapun. Ya, seperti tadi saya sudah ceritakan, bahan se-ekstrim ini kita teruskan bagaimana supaya bisa memang menyatu atau cocok dengan dasarnya. Bahan yang lurus ke atas, kurs, mau diteruskan bagaimana supaya bisa menyatu dengan kondisi bahan dasarnya. Ya, semua tujuannya adalah satu, membuat miniatur pohon. Bagi saya membuat miniatur pohon adalah khusus spesifik pohon yang hidup di alam tropis. Simple, cuman itu aja. Jadi semisalkan ada hal seperti ini adalah pertumbuhan baru. Ya. Tidak bisa saya pakai langsung ke sini, langsung saya jadikan ini tajuk di sini, tidak bisa. Harus dibesarkan dulu. Tetapi untuk membesarkan ini sehingga seimbang dengan ini tidak memakan waktu yang lama. Tidak lebih dari 2 tahun, ini sudah akan seimbang. Segede ibu jari saya misalkan atau segede telunjuk saya udah sangat seimbang. Ya, melihat pertumbuhannya di sini sangat kuat sekali pertumbuhan cabang yang satu ini. Ya. Kalau mau cepat saya bisa mengabaikan cabang ini dengan cara mematikannya, tetapi urusannya tidak semudah itu karena ini adalah sebuah cabang yang besar. Kalau biasa saya bahasakan ini adalah jalur kehidupan yang besar, tidak bisa begitu saja saya matikan. Ya, meskipun pada ujungnya ini ada kematian, di sini tetap harus saya hidupkan lagi dengan cara apa? Dengan cara membuat terusan gerak batangnya. Kalau boleh ini saya katakan adalah sebuah batang yang kedua atau ketiga, nggak tahu ya. Saya teruskan dulu putusnya ini. Ini kan putus mati. Kemudian lanjutannya mana? Lanjutannya adalah cabang yang ini. Cabang ini akan saya gedein menjadi terusan gerak batang dari batang yang ini.
Jadi di sini nanti akan saya bentuk kelompok pohon lagi, dengan pemimpinnya ini. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan ini atau itu. Nah, itu nanti ke depan. Ya, inilah yang saya maksud dengan meneruskan kehidupan. Secara kehidupannya kita teruskan, secara desainnya juga kita teruskan. Ya, tentunya di dalam membuat miniatur ini adalah kegiatan berkesenian yang ujung-ujungnya adalah membuat keindahan. Saya tidak serta-merta cuman sekedar membuat miniatur pohon, titik, bagus, jelek, indah, tidak diperdulikan, kan tidak bisa. Karena ini adalah kegiatan berkesenian, seni membuat miniatur pohon. Jadi apapun hasilnya harus seperti pohon dan harus indah. Ya, kata-kata harus saya gunakan lagi di dalam konteks berkesenian karena memang ada yang memang harus. Ya, seperti kita bernyanyi, harus tidak fales ya, harus kan ya. Kadang-kadang ada yang alergi dengan kata-kata harus dalam seni. Tidak bisa. Harus ya harus. Ketika saya mendefinisikan bahwa saya sedang membuat miniatur pohon tropis, maka contoh saya harus pohon tropis kan. Tidak bisa saya berkata membuat pohon tropis kemudian contohnya pohon-pohon yang hidup di alam subtropis. Nah, disitulah kadang-kadang bukan disebut pakem, tetapi disebut apa ya itu ya, sebuah konsep yang memang itu tidak bisa diingkari, tidak bisa dihiraukan, yang harus. Ya, itulah kurang lebih teman-teman. Jadi alam kita itu sudah menyediakan bahan-bahan seperti ini yang sangat banyak. Jangan banyak, tidak hanya santiki saja, serut, sisir, kemudian temara udang, yang lain-lain banyak sekali bahan-bahan yang sangat menarik atau interesting untuk dibuat bonsai ya. Nah, dari bahan-bahan yang didapat dari kondisi alam se-ekstrim ini, segila ini, kita ini sebagai seniman dituntut untuk memeras energi ataupun ide ataupun kreativitas kita untuk bisa itu meneruskan menjadi sebuah karya seni yang indah. Karya seni apa? Ya karya seni bonsai. Itu kalau dalam bahasa saya karya seni membuat miniatur pohon. Ya, itulah kurang lebih apa sih hakikatnya orang membuat bonsai itu. Ya seperti itu kurang lebih ya. Ini yang saya tadi barusan katakan ataupun sharingkan adalah tentang setelah bahan itu layak untuk di finishing, sehingga kita bisa beradu kreativitas di dalam meneruskan kehidupannya menjadi apa? Menjadi sebuah karya seni. Karya seni apa? Karya seni miniatur pohon yang tentunya hidup di alam tropis ya. Kalau bahan ini saya bawa ke alam subtropis, saya nggak bisa meneruskannya menjadi alam tropis, bonsai tropis. Karena apa? Alamnya tidak mendukung saya. Kenapa saya kok selalu membedakan antara karya bonsai tropis, karya saya dengan karya bonsai Jepang? Karena alamnya berbeda. Ya. Saya tidak mungkin bisa mendapatkan pertumbuhan yang secepat kilat. 2 tahun ini sudah seimbang. Di subtropis tidak bisa. Di sana matahari cuma 4 bulan dalam setahun, full sinar. Kemudian bagaimana ada masa dorman segala macam. Tanaman diem, nggak ada pertumbuhan, ya kan? Di sini setiap saat tumbuh terus. Jadi pertumbuhan di sini bisa 3-4 kali lipat lebih cepat dari di sana. Kalau di sini ngelos untuk menjadi segede jari saya ini cuma sekedar 2 tahun, di sana bisa 8 tahun, bisa 7 tahun, ya. Kurang lebih seperti itu. Matahari juga tidak bersinar di mana-mana. Di sini di mana-mana, sehingga kelompok-kelompok tajuk yang kecil-kecil detail sekali bisa kita buat. Ya, ini tadi sudah saya pilih, kemudian saya meneruskan ke pengawatan dulu. Nanti akan kita bahas setelah selesai saya kawat dan saya arahkan. Melanjutkan sharing.
Ya, melanjutkan sharing yang tadi, ada yang pernah menanyakan ke saya, komen di kolom komen salah satu konten saya. Dia bilang begini, Pak Rudi, saya adalah pendaki gunung yang biasa mendaki gunung pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi cukup tinggi 3000 meter itu. Pemandangan pohon di sana saya lihat kok banyak mirip sekali dengan karya-karya Pak Rudi ya gitu. Dia menanyakan bagaimana saya bisa berimajinasi sampai bisa membuat kondisi alam yang serupa gitu. Ya, mungkin bisa saya jawab di sini aja karena kalau saya jawab di kolom komen nanti capek ngetiknya. Jadi begini, apa yang sering saya maksud dengan membuat bonsai dengan cara meniru alam, sekali lagi ya ini saya ulang, adalah meniru pola tumbuh atau kebiasaan hidup pohon tua yang hidup di alam, tentunya alam tropis. Jadi apa yang saya buat ini, seperti tadi di awal saya sharingkan bahwa saya hanya meneruskan keinginan yang pohon ini mau. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempunyai referensi di konsep saya bahwa kehidupan pohon di alam tropis itu adalah kurang lebih seperti ini. Seperti ini dalam arti bukan rupanya tetapi polanya. Ya, bahwa pohon tropis di alam itu mempunyai banyak sekali cabang-cabang, bahwa di alam tropis itu pohon tua itu selalu mempunyai banyak-banyak mahkota. Nah, itulah yang saya tiru. Pola tumbuh demikian yang saya tiru. Dan masih banyak lagi yang bisa kita rumuskan tentang kehidupan pohon tua di alam tropis. Ya, saya sampai sekarang kalau ketemu pohon besar selalu saya diem. Saya lihat dan saya amati. Apapun itu, termasuk kejanggalan-kejanggalan tumbuh. Cabang yang menyilang, kalau dilihat nggak enak ya. Nah, itu saya rumuskan bahwa yang demikian tidak enak. Oh, mahkota bisa tumbuh dari sebuah cabang yang besar. Nah, itu saya rumuskan. Ya, mahkota selalu berada di ujung kumpulan tajuk yang paling tinggi, itu saya rumuskan. Masih banyak sekali yang bisa dirumuskan dari pola tumbuh atau kebiasaan hidup dari pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya, jadi apabila setelah itu kita implementasikan dalam sebuah karya ini, maka prinsip-prinsip hidup yang telah menjadi referensi saya tuangkan di sini. Ada mahkota di sini, nanti di sini saya bangun lagi mahkota, nanti di sini saya adakan mahkota lagi karena kekuatan tumbuhnya memang memungkinkan untuk kita membuat kumpulan mahkota atau kumpulan tajuk yang besar gitu. Ya, jadi kemudian hasilnya apa? Ya, ada juga yang kemarin komen menanyakan ke saya, Pak, Bapak ini dari tadi bicara meniru alam. Saya tidak pernah melihat pohon yang di alam seperti yang bonsai Bapak. Ada juga yang berlawanan mengutarakan seperti itu. Ya tentunya sulit sekali menurut saya untuk mencari yang persis, ya tidak ada. Tetapi pola tumbuhnya ada. Nah, mungkin yang dirasakan pendaki gunung itu adalah soul, rasa dari sebuah pohon tumbuh yang dia lihat di ketinggian 3000 dpl gitu. Yang ditanyakan oleh orang yang itu tadi, yang menanyakan tidak ada yang sama dengan alam, adalah yang dicari rupanya, dari wujudnya pohon, ya tidak ada. Tetapi kalau soulnya, jiwanya, pola tumbuhnya pasti seperti itu, karena saya niru kok. Saya niru alam gitu loh. Anda tidak akan menemukan jenis-jenis pertumbuhan atau pola hidup seperti ini di subtropis. Di negara Jepang, di negara Cina, di Eropa, di Amerika itu pertumbuhan pohonnya berbeda.
Itu ya, jadi itulah yang saya ingin sharingkan. Jadi apabila sebenarnya simple sekali, tetapi yang kita apa yang dituntut untuk bisa sukses membuat bonsai meniru alam adalah mempelajarinya, mempelajari alam, mempelajari pola hidupnya. Nah, disitulah apa ya niat kita ataupun kreativitas kita dituntut untuk bisa membaca segala situasi, bahwa yang ini bagus, yang ini kurang bagus, pertumbuhan yang ini enak dilihat, pertumbuhan yang itu kurang enak, kemudian akar selalu begini, batang selalu begitu. Itu di alam terjadi, itu dirumuskan. Maka nanti kalau ketika kita harus berhadapan dengan bahan yang wujudnya harus kita teruskan kehidupannya, akan dengan mudah sekali kita membuatnya. Seperti saya telah merumuskan bahwa kekuatan tumbuh, ya, yaitu cabang-cabangnya. Begitu saya menghadapi bahan, saya baca kekuatan tumbuhnya. Mana yang paling kuat, itulah jalur utamanya menuju ke mahkota. Kemudian kekuatan tumbuh yang kedua, misalkan ada 4, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana, saya pelajari semua. Apakah keempatnya ini terpakai? Kalau terpakai, kita pakai semuanya. Kita munculkan, explore semua masing-masing kekuatan tumbuhnya menjadi 4 bagian. Udah jelas gitu. Jadi tidak akan seperti ini ya, ada kekuatan tumbuh. Harus dieksplor, tetapi nothing. Tidak ada apa-apa di sini, cuma ada tunas ini. Ya udah, ini kita hajar. Maksudnya kita besarkan, kita buat ini nanti menjadi sekelompok pohon kecil di sini. Seperti ini, sudah ada dari sananya. Kekuatan tumbuh banyak, cabang-cabangnya sudah banyak. Ya ini kita pakai sampai bisa menghasilkan anak ranting yang detail seperti ini. Ya ini yang kita pakai. Saya tidak ini dari alam semua nih. Ya ini yang kita pakai. Nah, kalau harus mengawali, ya diawali. Kalau harus sudah waktunya untuk diteruskan prosesnya, diteruskan. Proses apa? Ya proses perantingan, tahapan perantingan. Kalau memang sudah level 2 ya kita teruskan ke level 3. Kalau masih level 1 seperti ini ya kita teruskan level 1 dan seterusnya. Nah, terus bagaimana pertanyaannya? Terus pertanyaannya adalah bagaimana saya mengimplementasikan apa yang saya rumuskan ke dalam sebuah karya. Nah, itu tadi urutannya saya bagi lagi menjadi beberapa penyelesaian. Yang pertama adalah penyelesaian desainnya. Desain. Ya, sekali lagi kita membuat karya seni, ada perencanaannya supaya nanti menjadi indah kan gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah proses pertumbuhannya. Nah, ini dibedakan teman-teman. Bonsai tidak asal bisa membuat desain, wah saya udah bisa membuat bonsai. Tidak. Bukan hanya sekedar bisa menumbuhkan kemudian bisa membuat bonsai. Tidak. Prosesnya panjang, apalagi masalah pertumbuhannya. Kita harus tahap demi tahap menyelesaikannya. Membuat cabang dulu. Ini dulu nih awalnya. Nanti dilihat 2 tahun lagi kan di sini sudah seperti ini. Prosesnya ada, tahap dulu, cabang dulu dibuat. Setelah cabang cukup besar nanti ranting dibuat. Setelah ranting dibuat nanti anak ranting dibuat. Nah, itulah tahapan memproses bonsai. Di situ. Tahapan desainnya bagaimana? Tahapan desainnya adalah dari awal mendapatkan pohon ini dianalisa. Ya, silahkan, ini tidak ada ketentuan khusus menganalisanya harus bagaimana, tidak. Silahkan tentukan sendiri. Kalau saya menganalisanya dari tadi, gerak dasar dulu. Kemudian gerak dasar ketemu, dibaca kekuatan tumbuhnya. Mana yang memungkinkan untuk dijadikan ke gerak dasar utama menuju ke mahkota ya. Pergerakannya diawali dari pertumbuhan akar, gerak batang, kemudian diakhiri dengan pertumbuhan mahkota ya, dicari dulu itu. Kalau sudah ketemu baru yang lainnya diperhitungkan. Cabang-cabangnya mana, bisa dieksplor sedemikian rupa bagaimana. Nah itu kreativitas kita.
itulah nanti seninya membuat bonsai muncul di situ ketika kita sedang memproses. Ya, itu saja yang bisa saya sharingkan pada hakikat membuat bonsai. Sekarang saya lanjutkan dulu prosesnya. Nanti kita lanjut lagi setelah saya selesai masang kawat. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi inilah yang saya kerjakan pada tahap atau proses kali ini, yaitu memperjelas lagi penataan perantingannya. Kali ini saya memperjelas sudah sampai ke anak ranting. Jadi kebanyakan sudah sampai ke anak ranting. Ya, seperti di awal sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah bahan yang sangat ekstrim pertumbuhannya. Maka saya tidak begitu banyak membuat perantingan yang panjang-panjang, cukup yang kompak saja menuju ke center interest yang bisa ditampilkan. Artinya saya akan membuat perantingan yang atau kelompok tajuk yang kompak saja supaya keindahan dari bahan ini muncul, akan lebih terekspos ya, daripada saya membuat perantingan yang banyak lagi yang panjang-panjang. Jadi nantinya akan tidak akan bias, tidak fokus kepada keindahan di sini. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan pada tahap kali ini. Pohon ini masih memerlukan reposisi, jadi nanti akan diangkat agak sedikit ke arah saya sini, jadi posisinya akan agak berdiri begini. Ya, kemudian potnya juga masih belum cocok, akan diganti dengan pot yang lebih tipis dan sedikit halaman, kemudian tanpa bibir. Karena apa? Karena ini adalah pohon yang hidup di batu. Ya, pohon yang di batu atau pohon survivor biasanya cocoknya untuk pot yang tanpa bibir. Kalau pohon yang akarnya banyak muter, biasanya cocok untuk pot yang dengan bibir. Oke, terima kasih telah menyimak. Semoga saya terus dapat mengupdate pohon ini. Nanti biar bisa kita ikuti bersama prosesnya. Ikuti terus channel YouTube Pokopat untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.